Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati billah, a'azanallahu iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan dari kitab Tazkiyatun Nufus wa Tartibuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Dan pada pertemuan terakhir kita sampai di halaman 73 di kitab tersebut. Kita masuk pada pembahasan tentang jenis nafsu yang ketiga. Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya di sini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati nafsu atau jiwa ada 3 macam dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kemudian yang kedua adalah an-nafsul lawwamah, jiwa yang banyak mencela, menyesali dirinya. Kemudian yang ketiga adalah nafsul ammarah bisu, jiwa yang senantiasa memerintahkan keburukan. Kita sudah sampai pembahasan pada 2 jenis nafsu. Yang pertama nafsul mutmainnah dan yang kedua nafsul lawwamah. Sekarang kita akan bacakan penjelasan bagian yang terakhir dari jenis nafsu adalah an-nafsul ammarah bisu di halaman 73. Beliau mengatakan wa hadhihi an-nafsul madhmumah, inilah jenis jiwa yang tercela. Jenis yang ketiga ini adalah an-nafsul madhmumah, jiwa yang tercela, nafsu yang tercela. Kenapa? Karena kata beliau di sini fa innaha ta'muru bikulli su'. Karena jiwa yang ketiga ini nafsul ammarah bisu ini senantiasa memerintahkan semua bentuk-bentuk keburukan. Ta'muru bikulli su', ia senantiasa mengajak kepada semua bentuk keburukan. Jiwa yang ketiga seperti itu.
tabiatiha, dan beliau mengatakan ini adalah tabiatnya, kebiasaannya. Kebiasaan nafsu yang ketiga ini memang dia tabiatnya, kebiasaannya ta'muru bikulli syai', mengajak pelakunya dengan semua bentuk-bentuk keburukan. Fama takhallasa ahadun min syarriha illa bi taufiqillah. Kata beliau, tidak ada seorang pun yang takhallas, bisa terbebas, bisa terselamatkan, terhindar min syarriha, dari keburukan jiwa yang seperti ini. Hampir-hampir setiap orang tidak bisa bebas, terlepas dari keburukan nafsu yang seperti ini, illa bitaufiqillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, seseorang tidak bisa selamat dari keburukan jiwa yang seperti ini. Kama qala ta'ala hakiyan 'an imra'atil aziz, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman menghikayatkan tentang perkataan Imra'atul Aziz, perkataan dari istrinya Al-Aziz, pembesar Mesir ketika itu. Allah alam, mungkin di sini beliau salah penukilan. Saya cek di ayatnya ini bukan penukilan dari perkataan Imra'atul Aziz, tapi ini perkataan dari Yusuf itu sendiri. Komentar dari Yusuf. Nanti coba dicek lagi di ayatnya. Ya, di surat apa ini? Yusuf ya. Nanti coba dicek. Kalau tidak salah ini perkataan Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak berlepas diri, maksudnya tidak ya membebaskan diri dari jiwaku, ya, berlepas dari kesalahan-kesalahan. Inna nafsa, sesungguhnya jiwa itu la ammaratun bisu, senantiasa memerintahkan dengan keburukan. Ini tabiat dari nafsu jiwa. Nafsul ammar bisu, tabiatnya ya, inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa senantiasa menyuruh, mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Tuhan. Nafsu-nafsu yang Allah selamatkan. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian juga di dalam ayat yang lain, di dalam surah Nur ayat 21 Allah Ta'ala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena fadlullah, karunia Allah atas kalian, wa rahmatuh, dan rahmatnya, sekiranya bukan karunia dan rahmat Allah atas kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada salah seorang dari kalian, tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa terbebas, bersih dari kekejian atau kemungkaran abada, selama-lamanya. Lanjutan ayat ini, walakin Allah yuzakki man yasha, tetapi Allah lah yang akan membersihkan, memberikan tazkiyah kepada siapa yang Allah kehendaki. Yu'allimuhum khutbatal hajah,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabatnya di dalam khutbatul hajah yang sering kita dengarkan khutbah ini khutbah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, dan beliau sering mengulang-ulang khutbah ini di majelis-majelis beliau, karena memang kandungan dari khutbah ini banyak pelajaran-pelajaran, baik pelajaran terkait dengan akidah maupun pelajaran terkait dengan akhlak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal hamda lillah. Sungguhnya segala macam bentuk pujian itu adalah milik Allah. Nahmaduhu, kami senantiasa memujinya, wa nasta'inuhu, dan kami senantiasa memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan kami memohon ampunan kepadanya. Wa na'udzu billah, dan kami berlindung kepada Allah, min syururi anfusina, dari keburukan-keburukan yang ada pada jiwa-jiwa kami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan di sini bahwasanya nafsu itu punya sifat mengajak kepada keburukan. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita minta perlindungan kepada Allah dari siapa? Dari keburukan jiwa, keburukan jiwa-jiwa kita sendiri. Wa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari keburukan-keburukan yang ada pada jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung juga kepada Allah dari kejelekan-kejelekan amal perbuatan kita. Dan seterusnya dari khutbatul hajah sebagaimana sering kita dengarkan. Kalau ini dikaji, insya Allah banyak pelajaran-pelajaran kita di dalamnya dari khutbatul hajah. Fasyarru kaminun fil nafs, maka keburukan itu kamil, itu terpendam ada pada jiwa. Jadi nafsu manusia itu punya potensi keburukan. Nafsu itu punya potensi, memang terpendam di dalamnya. Wa huwa yujibu sayyi'atil a'mal, yang itu menjadikan seseorang melakukan amal-amal kejelekan. فَإِذَا خَلَّ اللَّهُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ نَفْسِهِ هَلَكَ بَيْنَ شَرِّهِ. Kalau Allah biarkan lepas seorang hamba bersama dengan jiwanya, tidak ditolong oleh Allah, maka dia akan binasa. Kalau seorang hamba, ya, Allah biarkan oleh Allah jaga, tidak Allah tolong, dibiarkan bersama dengan nafsunya, ya, maka halaka, dia akan binasa. Ya, baina syarriha, di antara keburukan-keburukan jiwanya. Wa ma taqtadihi min sayyi'atil a'mal, dan dia akan melakukan apa yang menjadi tuntutan nafsu dia berupa sayyi'atil a'mal, amalan-amalan jelek. Ini kalau seseorang menyerahkan dirinya kepada keinginan nafsunya, tidak ditolong oleh Allah, dia akan binasa. Karena memang nafsu ini punya potensi kepada keburukan dan mengajak pelakunya kepada sayyi'atil a'mal, amal-amal yang jelek. Wa in waffaqahu Allah wa 'anahu naja min dzalika kullih. Namun sebaliknya, ketika Allah berikan taufik kepada hamba, Allah berikan petunjuk kepada hamba, wa'anah, dan Allah tolong dia, naja min dzalika kulli, dia bisa selamat, terbebas dari keburukan-keburukan itu semuanya. Makanya di sini ikhwani wa akhwati a'azanallahu, seorang mukmin memahami bahwasanya
keberhasilan dia di dalam menundukkan nafsunya itu semata-mata fadlullahi wa rahmatuh. Itu adalah karunia Allah, rahmat Allah dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan fanas'alullah di halaman 74, fanas'alullah al-'azima an yu'idhana min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Maka kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Kita senantiasa memohon minta kepada Allah yang Maha Agung agar Allah senantiasa menjaga kita dari keburukan-keburukan jiwa kita dan dari kejelekan-kejelekan amal perbuatan kita. Wa khulasatul qawl, kesimpulannya kata beliau, inna nafsa wahidah takunu ammaratan summa lawwamatan summa mutmainnah. Kesimpulannya kata beliau, jiwa manusia itu satu. Tapi terkadang sifat jiwa ini ammarah, senantiasa mengajak kepada keburukan, dan ya lawwamah, senantiasa menyesali, mencela dirinya. Kemudian mutmainnah, dia merupakan jiwa yang tenang. Wa hiya ghayatul kamalihi wa salahuha. Dan nafsu mutmainnah adalah nafsu jiwa yang paling sempurna dan yang paling baik. Sifat jiwa yang paling bagus adalah nafsu mutmainnah. Wa nafsu mutmainnatu qarinuha al-malak. Jiwa yang tenang ini, nafsu mutmainnah, yang menjadi qarin dia, yang menjadi pendamping dia adalah al-malak, malaikat. Yaliha wa yusaddiduha wa yaqdhafu fiha al-haq. Malaikat akan senantiasa mengiringi jiwa yang tenang ini, akan senantiasa meluruskannya dan akan memancarkan atau memberikan kepada jiwa yang tenang ini al-haq, ya, wa yurghibuha fihi, dan malaikat akan memberikan targhib, dorongan agar jiwa tersebut mencintai kebenaran. Wa yuriyaha hasana suratih, dan malaikat akan perlihatkan kepada nafsu mutmainnah bahwasanya al-haq, kebenaran itu adalah sesuatu yang bagus, yang terlihat bagus. Wa yasjaruha 'anil batil, yasjaruha 'anil batil, dan malaikat berusaha mencegah jiwa yang tenang ini 'anil batil, dari kebatilan. Wa yazhaduha fihi, dan menjadikan nafsu mutmainnah ini merasa zuhud, tidak butuh kepada kebatilan. Wa yuriyaha qabaha suratih, dan malaikat akan memperlihatkan kepada jiwa yang tenang ini kebatilan itu adalah seburuk-buruk pemandangan, sehingga dia tidak suka dengan kebatilan, karena dalam pandangan dia itu sesuatu yang qawi, yang jelek. Adapun al-haq, di dalam pandangan Rasulullah sesuatu yang baik, sehingga dia tertarik. Wa bil jumlati, simpulannya, fama kana lillahi wa billah fa huwa min indin nafsil mutmainnah. Apa saja dari amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang itu dikerjakan karena Allah, karena mencari ridha Allah, wa billah, dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Amalan-amalan yang dikerjakan lillahi, karena Allah, wa billahi, dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah,
Lillah menunjukkan al-ikhlas. Lillah menunjukkan ikhlasul amal. Wabillah, dan dengan pertolongan Allah menunjukkan ya fakirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Maka amalan yang dibangun di atas dua dasar ini, lillahi wa billah, karena Allah dan senantiasa memohon pertolongan Allah, bahwa min indin nafsin mutmainnah, maka amalan itu muncul dari jiwa yang tenang, yang senantiasa menyuruh kepada kebaikan. Wa amman nafsul ammarah, adapun jiwa yang buruk, kebalikan dari nafsul mutmainnah, faju'ila syaitanu qarinuha, maka syaitan dijadikan pendamping bagi nafsul ammarah. Teman dia itu syaitan. Ya, teman dia, qarin dia, pendamping teman dia yang mendampingi, menyertai dia adalah syaitan. Wa sahibuha alladhi yaliha, dan syaitan akan menjadi teman yang senantiasa menyertainya, senantiasa mendampingi dia, bersama mengiringinya. Fa huwa ya'iduha, dan syaitan akan memberikan janji-janji kepada nafsul ammarah. Wa yumniha, memberikan angan-angan. Wa yaqdhafu fiha al-batil, dan syaitan akan menghembuskan kebatilan pada nafsul ammarah. Wa ya'muruha bis-su', dan memerintahkan nafsul ammarah dengan keburukan. Wa yuzayyinuha laha, yuzayyinuhu laha, dan syaitan akan menghias. Zayyana yuzayyinu artinya memberikan hiasan, menampilkan sesuatu yang indah, yang bagus, kebatilan tersebut pada nafsul ammarah, sehingga dia melihat kebatilan itu sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik, sesuatu yang menarik, yang indah, yang menyenangkan, dan seterusnya. Itu adalah perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan. Wa yuriyahal batila fi suratin taqallubiha, fi suratin taqbaluha wa tahsinuha, dan syaitan akan memperlihatkan kepada nafsul ammarah, jiwa yang buruk ini, syaitan perlihatkan kebatilan di dalam bentuk-bentuk yang bisa dia terima, dan dia akan mengangkat kebatilan itu sesuatu yang baik, yang bagus, istihsan, menganggap bagus sesuatu. Ini yang beliau jelaskan tentang nafsul ammarah, jiwa yang buruk, yang mana dia melihat kebatilan-kebatilan dalam pandangan-pandangan yang bagus, yang indah, yang baik, yang menyenangkan, sehingga menipu pemiliknya. Ya. Ini nafsul ammarah. Makanya kalau kita sering dapat istilah apa itu, rumput tetangga lebih hijau, ya, dari rumput sendiri. Ya, istri tetangga orang padahal mungkin lebih tua, lebih jelek, tapi dalam pandangannya lebih memikat dan seterusnya. Itu kalau bukan karena campur tangan syaitan, tidak seperti itu. Kadang kita orang lain melihat juga terheran-heran, kok bisa ya? Itu lebih jelek, itu lebih gini, kok lebih tertarik. Ada syaitan di situ yang punya pengaruh. Ya, karena syaitan punya pengaruh. Yazayyinul batila fi suratil hasan. Memang syaitan menggambarkan sesuatu yang batil, yang buruk dalam pandangannya seolah sesuatu yang baik. Ya. Makanya kalau sudah kayak gitu, akal tertutup, ya. Akal tertutup, ya.
akal tertutup. Fan-nafsul mutmainnah wal malaku yaqtadiyani min nafsin mutmainnah at-tauhid wal ihsan wal birra wa taqwa wa tawakkula wa taubata wal inaba wal iqbal 'ala Allah wa qasr al-amal wal isti'dad lil maut wa ma ba'dah. Kata beliau, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, dan malaikat, ya, maka keduanya, ya, akan mengajak atau menjadikan nafsu tersebut, ya, menghendaki kepadanya at-tauhid, memurnikan Allah dalam ibadah. Ini akan mengajak pelakunya kepada mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wal ihsan, dan mengajak, ya, untuk senantiasa berlaku ihsan, berbuat baik. Baik ihsan kepada Allah maupun ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada Allah maksudnya apa? Ya, berbuat baik kepada Allah, dan inilah martabatul a'la minad din, tingkatan agama yang paling tinggi, sebagaimana di dalam hadis apa? Jibril alaihissalam. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Jibril ingin mengajarkan kepada para sahabat, mal Islam, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rukun Islam. Wa mal iman, apa itu iman? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan arkanul iman. Ya, kemudian Jibril mengatakan wa mal ihsan. Kemudian Nabi mengatakan anta'budah ka'annaka tarah, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Begitu khusyuknya, begitu kuatnya dia dalam menghadirkan Allah Azza wa Jalla di dalam hatinya, ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, maka jika kamu tidak mampu melihatnya, dan tidak ada siapapun bisa melihat Allah di dunia. Hatta Nabi, ya, berdasarkan pendapat yang sahih, Nabi tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Meskipun ketika Isra Mi'raj, ketika ditanya nur ala nur, Allah tidak berikan kemampuan kepada makhluk untuk memandang wajahnya di dunia. Kalau ada yang mengatakan melihat Allah itu kadzdzab, pendusta, ya kan, pendusta. Allah akan perlihatkan dirinya nanti di akhirat kepada ahlul jannah. Itulah ihsan. Ketika Jibril pergi, kemudian Nabi berkata, wahai Umar, at-tadri man as-sa'il? Kamu tahu tak tadi yang tanya itu siapa? Umar tidak tahu. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, hadza Jibril yu'allimukum dinakum. Ini tadi Jibril sedang ngajarin kalian agama kalian. Ihsan, atau ihsan kepada makhluk, berbuat baik kepada makhluk Allah. Wal bir, dan perbuatan baik, kebajikan, wa taqwa, dan ketakwaan, tawakal, taubat, inabah, al-iqbal ala Allah, senantiasa menyongsong Allah, menghadap kepada Allah, wa qasral amal, dan memendekkan amal. Apa itu amal? Angan-angan, ya. Memendekkan angan-angan, wal isti'dad lil maut wa ma ba'dah, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian maupun hal-hal setelahnya, kejadian-kejadian setelahnya. Ini yang senantiasa dituntut oleh nafsul mutmainnah, akan mendorong pemiliknya kepada perkara-perkara demikian, mentauhidkan Allah, ya, dan seterusnya. Wasyaitanu wa junduh minal kafarah, adapun syaitan dan para tentaranya dari orang-orang kafir, karena orang-orang kafir, orang-orang munafik itu adalah jundu syaitan, ya, tentara syaitan. Syaitan dan para tentaranya dari orang-orang kafir,
yaqtadiyani min nafsil ammarah didzalik, senantiasa mendorong nafsul ammarah kebalikan itu semua, menyelisih itu semua, mengajak pelakunya kepada kesyirikan. Kalau diajak kepada disuruh kepada tauhid tidak tertarik, tapi kalau sudah disuruh kepada kesyirikan begitu bersemangat. Itu campur tangan syaitan. Ya. Kalau diajak ibadah hanya kepada Allah, berdoa kepada Allah, tidak meminta kecuali kepada Allah, seterusnya mereka tidak suka. Jiwanya itu merasa berat, memberontak dan seterusnya, rasa berat. Tapi kalau minta kepada batu, minta kepada kuburan, kepada benda yang dikeramatkan dan seterusnya, mereka merasa tertarik. Ya. Itulah pengaruh syaitan. Bizayyinul batila bisuratil hasan. Syaitan akan menghiasi kebatilan dengan gambaran-gambaran yang baik. Apa bentuk hiasan syaitan kepada kesyirikan? Apa biasanya kalau orang yang suka berlebih-lebihan kepada sahibul kubur, orang-orang soleh sudah meninggal yang mereka katakan para wali dan seterusnya. Apa argumen mereka? Alasan mereka biasanya apa? Alasannya itu semuanya baik. Alasannya apa? Apa? Tawasul, maksudnya gimana? Kenapa mereka kok nggak mau lepas dari itu? Atau kenapa mereka memusuhi, menentang orang yang memperingatkan dari hal itu? Apa? Ada syubhat yang memang syubhat ini ditanamkan oleh syaitan pada diri mereka, dihiaskan pada diri mereka seolah-olah itu sesuatu yang baik. Padahal itu ada suatu kebatilan, tapi dibungkus dengan bungkus yang baik. Apa? Anda tahu apa hujahnya? Yang kadang ini susah. Kalau syubhat ini belum hilang, atau berdakwah berkali-kali susah. Bahkan atau dipukul. Karena mereka punya hujah, syubhat. Apa? Ta'zimus salihin wa ikramus salihin. Mereka ingin memuliakan orang soleh, mengagungkan orang soleh. Kalau ada orang soleh yang dulu mungkin banyak berbuat baik, banyak berjasa semasa hidupnya, banyak membantu fuqara wal masakin, banyak membantu ya gedung, bangunan Islam, masjid dan seterusnya, berbagai macam kebaikan-kebaikan orang tersebut, ya banyak berkemasan dan seterusnya. Kemudian dia meninggal, kok kuburannya dibiarkan begitu saja, tidak diurus, ditelantarkan, ya tidak dirawat. Maksudnya diurus itu ya diperbaiki, dikijim, diibadahi dan seterusnya. Maksud mereka diurus seperti itu. Kalau kuburannya dibiarkan begitu saja, ini berarti kita tidak menghormati orang saleh. Tidak dihormati orang saleh. Tetapi kalau kuburannya kita perbaiki, kita bagus ya, dihiasi, kasih ini, kasih kelambu segala macam, kasih mewah lah pokoknya kuburannya. Kemudian ada ritual di situ, diadakan acara di situ, istighosa dan seterusnya di situ. Berarti kita memuliakan orang saleh. Itu alasan mereka. Di samping alasannya lain, ngalah berkah, berharap keberkahan kepada Allah dengan keberkahan yang ada pada mereka. Karena mereka orang saleh, orang yang dekat kepada Allah. Mudah-mudahan kalau kita di kuburan, doa di kuburan mereka kecipratan dengan berkahnya. Sebagaimana dulu mereka dekat kepada Allah, dicintai Allah, maka dengan kita senantiasa di samping mereka, maka kita akan dapatkan keberkahannya. Kalau kita itu kita akan memuliakannya orang saleh, dan kita diperintahkan memuliakan orang saleh. Alasan seperti ini bagus tidak? Seolah-olah bagus enggak? Bagus ya. Memuliakan orang soleh, menghormati mereka, mengagungkan mereka, ya, mengharap keberkahan mereka. Ini adalah gambaran-gambaran yang bagus yang Allah syaitan hiaskan pada mereka. Tapi sejatinya ini adalah kebatilan. Kenapa? Karena di balik itu hakikatnya kesyirikan. Karena mereka sedang meminta kepada selain Allah. Mereka sedang menduakan Allah. Mereka sedang merendahkan Allah. Mereka sedang
menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena merendahkan ajaran Nabi. Nabi bilang jangan kalian muliakan kubur, nah mereka muliakan kubur. Nabi bilang jangan ikut-ikut orang Yahudi dan Nasara yang mereka mengagung-agungkan kubur para nabi mereka, justru mereka memuliakannya. Berarti mereka taat sama Nabi? Tidak. Berarti sejatinya mereka sedang menentang Allah dan Rasulnya dan tidak sadar. Ya. Kenapa? Karena syaitan masuk di situ. Ya. Ada orang yang melakukan amalan kesyirikan dan dia meyakini saya sedang menentang Allah dan Nabi, saya sedang bermaksud. Kalau ada gitu, gak ada ya, gak ada. Beda kalau orang melakukan maksiat, orang berzina, dia sadar gak kalau saya sedang bermaksiat kepada Allah? Sadar gak? Ya? Kadang dia sadar, memang saya lagi maksiat, saya lagi banyak dosa, saya gini-gini. Tapi memang saya nggak mampu, memang seperti itu saya kalau sudah urusan ini lemah. Tapi sadar nggak dia lagi bermaksiat? Sadar. Tapi orang melakukan kebid'ahan, melakukan kesyirikan ini kadang sadar nggak? Banyak yang nggak sadar. Kenapa? Karena syaitan masuk di situ hias. Makanya kata para ulama, sahibul ahwa wal bid'ah, pelaku bid'ah itu susah diharapkan untuk bertobat kembali. Masih lebih mudah pelaku maksiat. Bukan berarti saya nyuruh antum banyak-banyak maksiat, bukan. Hanya kita mendudukkan kenapa pelaku bid'ah, pelaku hawa nafsu susah tobatnya. Kapan orang itu bertobat? Kalau dia mengakui kesalahannya. Ada orang bertobat kalau dia tidak mengakui salah? Ada nggak? Gimana dia bisa bertobat kalau dia tidak ngaku dirinya salah? Oh, saya nggak pernah berbuat salah kok tobat. Saya ini kan beribadah, memuliakan orang soleh. Tobat dari apa? Antum itu yang tobat harusnya. Hari-hari cuman ngomong gini, merendahkan orang soleh. Kalian yang bertobat harusnya, bukan kami yang bertobat. Ya gitu nggak? Kami memuliakan orang soleh, mengagungkan mereka, bertawasul kepada mereka. Tobat apanya? Kalian harusnya bertobat, kan gitu. Itu bahayanya mengikuti hawa nafsu, ya. Karena ya syaitan masuk di situ. Ya sudah sampai. Ya azan dulu, habis itu kita lanjutkan. Ya kita lanjutkan sedikit. Maka syaitan sering menghiasi kebatilan-kebatilan bisuratil hasanah dengan bentuk seolah itu kebaikan, sesuatu yang baik. Ini perbuatan syaitan, menghiasi kebatilan-kebatilan dan bentuk-bentuk gambaran-gambaran yang disukai dengan syubhat-syubhat. Ya, seperti tadi, orang yang banyak melakukan kesyirikan meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, di kubur-kubur orang-orang soleh sudah meninggal, ya, meminta kepada mereka dan seterusnya untuk menghilangkan ya permasalahan mereka, ya musibah yang melanda mereka. Mereka langsung benar-benar meminta kepada sahibul kubur. Ya saya fulan tolong kami dan seterusnya, tidak kepada Allah, karena mereka punya syubhat seperti itu. Ya, itu salah satu bentuk memuliakan. Padahal kalau dilihat dari sisi Allah, tentu mereka dari sisi orang solehnya. Kalau dilihat dari sisi Allah dan Rasulnya, sejatinya mereka sedang merendahkan Allah dan merendahkan Rasulnya. Kenapa? Karena mereka tidak mengindahkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang kalau kita bikin analogi, ya, antum misalkan punya atasan atau orang yang dimuliakan, ya, antum punya atasan atau punya orang yang dimuliakan dan seterusnya, atau pegawai punya pimpinan, ya, pimpinan antum melarang antum dari sesuatu, ya. Kamu jangan ini, dan seterusnya dari larangan-larangan yang ditetapkan, disampaikan.
Kemudian ada sebagian dari anak buahnya yang memindahkan larangannya dan dia tinggalkan larangan-larangan itu semua, ya, dalam rangka taat kepada perintah pimpinan. Adapun sebagian yang lain tidak memindahkan larangan itu semua, justru dia menerjangnya, dia melaksanakannya dengan alasan ingin memuliakan pimpinannya atau memuliakan orang yang dimuliakannya. Kenapa kamu lakukan ini? Kan dilarang oleh pimpinan kita, oleh bos kita. Saya lakukan ini karena ingin memuliakan ini, karena memuliakan dia, dan seterusnya. Kira-kira mana yang ya dianggap yang taat dan tidak taat? Tentu yang taat adalah yang melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, bukan justru yang menerjang larangan. Demikianlah orang-orang yang ya memuliakan orang-orang soleh, berlebihan kepada mereka, kemudian mengagung-agungkan kuburan mereka, beristighosah kepada mereka. Ya sejatinya mereka sedang menerjang perintah Allah dan Rasulnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kalian jadikan kuburku sebagai masjid, tempat-tempat ibadah. Ya, karena sebagian ya karena itu adalah amalan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, orang Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi, mereka terbiasa seperti itu. Mereka jadikan kubur-kubur pemimpin-pemimpin mereka, rohib-rohib mereka, ulama-ulama mereka sebagai masjid, tempat ibadah ritual. Bahkan kalau mereka ada orang soleh atau ulama atau rohib yang meninggal, maka gambar-gambar mereka abadikan, taruh di tempat ibadah mereka, di gereja-gereja mereka. Kisah siapa saya lupa dulu, sahabat yang datang dari mana? Habasyah. Lihat Kanais di sana penuh dengan gambar-gambar. Kemudian dijelaskan Nabi, itulah gambar-gambar orang soleh mereka kalau meninggal taruh di situ gambar. Meninggal cukup penuh, ya. Dan kebiasaan ini diikuti oleh kaum muslimin tanpa sadar. Padahal itu adalah jalan-jalan umat yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini bentuk syaitan bagaimana menghiasi kebatilan dengan bentuk-bentuk kebaikan. Kemudian beliau mengatakan, wa as'abu syai'in 'ala an-nafsil mutmainnah takhlisul a'mal minasyaitan wa minal ammar. Kata beliau, perkara yang paling susah, paling berat dihadapi oleh nafsul mutmainnah, oleh seseorang yang memiliki jiwa yang tenang, apa? Takhlisul a'mal minasyaitan wa minal ammar. Bagaimana dia bisa membersihkan amalannya dari gangguan syaitan dan gangguan yang pengaruh nafsul ammar, jiwa yang buruk. Mengikhlaskan niat lillah karena Allah. Ini bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena syaitan di situ punya peranan yang besar. Bagaimana ingin merusak amalan-amalan hamba. Falau wasala minha amalun wahidun lanaja bihil abdu. Sekiranya seorang hamba bisa meraih satu amal saja, maksudnya dia di dalam satu amal kebaikan dia bisa ikhlas, terbebas dari pengaruh syaitan maupun nafsu yang jahat, dari niat-niat yang rusak, lanaja bihil abdu, maka dengan sebab amal ikhlas tersebut seorang hamba akan bisa meraih keselamatan. Walakin abatil ammarah wasyaitanu an yada'a lahu amalan wahidan yasila illallah. Akan tetapi syaitan dan nafsul ammarah, ya, keduanya tidak suka, tidak ingin apabila seorang hamba ya melakukan satu saja amalan yang dia sampai kepada Allah, yang amal ikhlas lillah. Ya. Syaitan dan nafsul ammarah keduanya tidak akan membiarkan begitu saja. Tidak ya suka
enggan dan tidak membiarkan begitu saja seorang hamba melakukan amalan penuh keikhlasan sehingga diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kama qala ba'dul arifina, sebagaimana qala ba'dul arifina billahi wa bi nafsihi, sebagaimana orang-orang saleh, orang-orang yang mengenal tentang Allah dan tentang dirinya mengatakan, wallahi, demi Allah, lau a'lamu anna li amalan wahidan wasala ila Allah, demi Allah, sekiranya aku mengetahui aku memiliki satu saja amalan yang bisa diterima oleh Allah, yang sampai kepada Allah, lakuntu afrahu bil mauti minal ghaib yaqdumu ala ahli, maka niscaya aku lebih bangga untuk menjumpai kematian daripada orang yang sedang bepergian dia datang kepada keluarga. Umumnya kalau habis safar mendatangi keluarga senang apa sedih? Senang karena rindu ya seterusnya. Apalagi zaman dulu itu gak ada sarana-sarana seperti sekarang, HP, telepon, internet dan seterusnya. Ya kalau sekarang kita kangen tinggal kelihatan di handphone kita, bisa omong-omongan ya. Ya, satu di sini, satu di belahan mana, sudah seperti di sampingnya. Bukan hanya sekedar suara. Kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kita suara itu pun sudah Masya Allah terhibur. Kalau zaman dulu waktu ketika kita masih kecil, risalah, surat. Kadang nyampe, kadang enggak. Ya. Begitu terima surat, Masya Allah senang. Surat sudah berganti SMS. SMS sudah berganti di WA, ya. Telepon. Sekarang bukan cuma telepon, langsung kelihatan gambarnya, ya. Videonya nampak. Bagaimana kalau orang zaman dulu nggak ada sarana-sarana seperti itu? Dia tinggalkan anak istri keluarganya sebulan 2 bulan, kangen dengan anak keluarganya, istri dan anaknya. Ketika pulang senang tidak? Pasti sangat gembira, sangat senang karena kerinduannya terobati. Maka kata sebagian orang arif, kalau aku punya suatu amalan, satu saja amalan yang itu dijamin diterima oleh Allah, itu aku lebih bangga, ya, menemui kematian melebihi bangganya orang yang habis pulang safar ketemu keluarganya. Wa qala Abdullah bin Amr, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Lau a'lamu anna Allah qabila minni sajdatan wahidatan lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut." Sekiranya aku mengetahui, kata Abdullah bin Umar, bahwasanya Allah menerima dariku satu sujud saja, satu salat saja, lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut. Allah alam, saya itu gak paham apa kalimat ini maksudnya, Ustaz. Saya cerita paham kalimatnya. Iya. Terjemahnya apa yang pasnya? Lam yakun ghaibun ahabbu ilayya minal. Allah alam. Tidak tahu saya kalimatnya. Mirip-mirip maknanya tadi ya. Wa qadin tasabatil ammara fi muqabalatil mutmainnah. Nafsul ammarah itu senantiasa siap berdiri menghadapi nafsu mutmainnah. Dan memang senantiasa ada pertentangan antara nafsul ammarah dan nafsul mutmainnah. Ya, sebagaimana kebaikan dan keburukan senantiasa ada pertarungan. Nafsul ammarah senantiasa siap untuk menghadapi nafsul mutmainnah. Fa kullama ja'at bihi tilka min khairin sahatha hadhihi wa ja'at min asyarri bima yuqabiluh. Setiap kali ya nafsul mutmainnah membawa kebaikan, mengajak pelakunya kepada kebaikan, maka nafsul ammarah berusaha menandinginya, ya, berusaha untuk menyayanginya. Waja'at minasyarri bima yuqabul,
dia akan datangkan keburukan yang bisa melawan kebaikan tersebut. Hatta tufassirahu 'alaiha, sampai nafsul ammarah ini bisa menjelaskan atau menggambarkan ya kebaikan tersebut pada di atas bentuk keburukan. Wa tariyahu haqiqatal jihad dimna surati taqtilin nafs wa tunkahu zawjah wa yasirul awlad yatama wa yuksamul mal. Dicontohkan di sini bagaimana nafsu ammarah berusaha melawan kebaikan-kebaikan yang diserukan oleh nafsu mutmainnah. Kata beliau di sini, dia akan memperlihatkan kepada ya seseorang jihad itu digambarkan sebagai fi surah taqtili nafs, itu usaha untuk jihad merupakan bentuk orang membinasakan diri. Kalau kamu jihad, kamu berarti nanti akan mati, kehilangan semuanya. Ya. Watun kahuzaujan, nanti kalau kamu pergi jihad, kamu mati, istrimu dinikahin orang lain, kehilangan istri. Wa yasirul aulad yatama, kalau sudah seperti itu anak-anakmu jadi apa? Yatim, karena sudah nggak ada bapaknya kan? Karena mati di medan jihad. Wa yuksamul mal, nanti hartamu sudah dibagi-bagi. Ya, orang kalau sudah mati masih punya harta nggak? Nggak ada, diwariskan. Ya. Ini yang digambarkan sehingga dia tidak bersemangat pergi berjihad. Diberi bayangan-bayangan yang buruk. Kalau jihad berarti kamu akan membinasakan diri. Nanti istrimu akan dinikahi orang lain, anakmu jadi yatim, hartamu akan dibagi-bagi dan seterusnya, dari gambaran-gambaran yang buruk tentang jihad. Ya. Waturiyahu haqiqataz zakah was sadaqah fi surati mufaraqatil mal wa naqsihi wa khuluwil yaddi min wa ihtiyajihi ilan nas wa musawatihi lil faqir. Demikian juga nafsul ammarah akan memberikan gambaran kepada seseorang yang dia ingin berzakat, menunaikan zakat, ya, atau dia menunaikan sedekahnya yang wajib maupun yang tidak wajib. Kalau kamu keluarkan zakatmu, kalau kamu keluarkan sedekah, maka itu akan mencerai-beraikan hartamu, ya. Maka hartamu akan jadi berkurang. Kamu tidak punya lagi hartamu, ya. Kamu akan menjadi orang yang meminta-minta butuh kepada manusia, ya, dan kamu akan menjadi orang-orang fakir. Dan seterusnya dari gambaran-gambarannya yang buruk. Dan di dalam amal-amal kebaikan yang lain. Ikhwan wa akhwati a'azanallah, ya, ini saja mungkin bisa kita sampaikan pembahasan tentang 3 macam nafsu tadi. Dan sebagaimana beliau sampaikan sebelumnya bahwasanya nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsul ammarah bisu, ya, walaupun ada 2 pendapat ulama, sebagian mengatakan masing-masing ini punya zat sendiri-sendiri yang ada pada seorang manusia, dan pendapat yang kedua ini zatnya satu, cuman sifatnya yang 3 macam. Artinya pada diri seseorang jiwa dia satu, nafsunya satu, cuma punya potensi 3 sifat ini. Terkadang Allah berikan kepada nafsu mutmainnah, dan terkadang ada pada diri nafsu ammarah dan seterusnya. Ya. Dan memanglah demikian, ini ujian dalam kehidupan, ya. Karena mungkin sebagian kita bertanya, kenapa sih Allah berikan kepada kita nafsu ammarah dan seterusnya? Kok kita nggak dijadikan nafsu mutmainnah semua? Ya. Atau kenapa Allah jadikan setan, Allah jadikan ini dan seterusnya? Ya. Kalau tidak ada syaitan, kita semua beribadah kepada Allah dan seterusnya. Maka kita memahami bahwasanya itu semua adalah ujian yang Allah berikan, yang dengan ujian tersebut maka akan terlihat mana orang-orang yang jujur dan mana terlihat orang-orang yang dusta, mana terlihat orang-orang yang berusaha dan mana terlihat mana orang yang tidak berusaha. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang Allah berikan di dalam kehidupannya. Ya.
Maka kewajiban kita adalah bagaimana kita senantiasa berusaha memahami hakikat jiwa kita, kemudian kita berusaha menundukkan jiwa kita dan menggiringnya kepada ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu, karena itulah sumber keselamatan kita. Sebaliknya ketika kita tunduk kepada jiwa-jiwa kita dan kita tidak ajak kepada ketaatan kepada Allah, maka itulah sumber kebinasaan. Wa'iyadzubillah. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.